Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, ikhwani wa akhwati fillah, terutama bapak ibu, ayah bunda yang memiliki anak yang sudah mulai harus dididik untuk berpuasa. Di dalam proses pendidikan dibutuhkan kesabaran di dalam pembiasaan. Di dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak dibutuhkan penegakan aturan, memberi motivasi dan keteladanan. Terutama membentuk sikap anak untuk supaya dia bisa berpuasa. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada ayah bunda agar memperhatikan ibadah-ibadah anak mereka, terutama sholat dan yang lainnya sejak umur 7 tahun. Rasulullah SAW mengatakan, Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha wahum abna'u asru sinin, dan pukullah ketika mereka itu tidak mau sholat, ketika mereka sudah mulai maju mundur, malas sholat, umur 10 tahun. Nah, sekarang secara spesifik bagaimana tips, langkah praktis untuk mengajak anak berpuasa? Di sini akan saya berikan beberapa tips agar orang tua bisa mengajak anak penuh dengan kesadaran. Yang pertama dan utama, ketika kita sekarang ini ingin membangkitkan semangat anak, bangunlah jiwanya. Jangan cuma bangunlah badannya. Karena orang tua banyak bisa membangunkan anak sholat secara fisik, tapi tidak bisa membangunkan secara jiwanya, semangatnya, dan juga kemauan kesadarannya. Nah, untuk membangkitkan kesadaran anak supaya bisa berpuasa ketika sudah umur 7 tahun, yang utama pertama harus kita tanamkan kepada anak adalah menjelaskan tentang kedudukan dan pentingnya puasa Ramadan. Ya, dari mulai keutamaannya, hukumnya, sanksinya kalau perlu. Karena anak itu akan termotivasi dengan 3 tersebut. Anak akan tahu setelah ada keutamaannya. Anak akan paham setelah tahu kedudukan hukumnya. Anak akan terdorong untuk melaksanakan sesuatu kalau tahu itu beresiko, ada ancamannya, ada azabnya di hadapan Allah. Jadi itu yang harus kita kenalkan kepada anak kita sejak dini. Supaya apa? Karena kita tahu semua, baik itu sholat, puasa, itu nggak mudah. Perlu adanya pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan sejak dini. Makanya ada satu istilah, ya, janganlah kita itu hanya mampu membenar-benarkan kebiasaan, tapi yang paling terpenting adalah membiasakan kebenaran. Artinya kita jangan hanya memperturutkan hawa nafsu, ini benar, ini enggak benar, hanya kecondongan perasaan kita, tetapi lebih daripada itu adalah membiasakan yang itu sejatinya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tips yang terbaik untuk mengajak anak berpuasa adalah memberikan keteladanan. Dari mulai membangunkan untuk sahur, mengajak sahur, kemudian setelah itu kita contohkan di depan kita, begini sikap-sikap orang puasa, dari mulai kesabaran dia di dalam menahan, tidak makan, tidak minum. Ini kita harus contohkan. Bahkan kalau bisa juga kita ajak buka bersama-sama dengan kita. Makanya ayah bunda, kalau kita itu kerja, secepatnya pulang. Kalau bisa kita berbuka puasa bersama keluarga kita, anak istri kita, itu akan ada poin positifnya, yaitu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah karena tarbiyah itu adalah
mengajarkan sesuatu secara gradual. Makanya at-tarbiyah itu didefinisikan oleh Imam Al-Baydawi adalah menghantarkan sesuatu pada tingkat kesempurnaannya secara bertahap. Nah, di sini juga gitu, ketika kita mendidik anak kita untuk berpuasa bertahap. Ya kita tidak boleh mengatakan puasa beduk alias tuhur, puasa asar, nggak usah. Tetap puasa itu 1 hari. Tapi kalau anak sudah berasa tidak kuat, jam 11, ya sudah, nggak apa-apa dia makan. Nanti kita motivasi untuk lanjut lagi. Nah, hari kedua ketiganya sampai zuhur, ya kita tekankan sampai zuhur. Berikutnya sampai asar, dan pada akhirnya dia itu sampai selesai puasa bersama kita. Kenapa? Karena umur 7 tahun belum taklif, belum umur beban syariah. Tetapi kita harus sudah mulai mendidik, membiasakan untuk menanamkan sikap-sikap kita terhadap agama, terutama puasa, sholat, kalau perempuan berhijab. Karena menyuruh anak berhijab mulai dewasa itu sulit. Ya. Selama TK, SD, SMP dia tabarrus, kemudian tiba-tiba disuruh untuk berhijab pada waktu usia SMA, maka dia akan banyak alasan, banyak penolakan, dan banyak argumen-argumen yang melemahkan syariat tersebut dari syubhat yang selama ini dia telah pikirkan di dalam otaknya. Maka mendidik anak sejak dini, terutama pada golden age, merupakan suatu hal yang sangat istimewa hasilnya. Selanjutnya, nomor 4 adalah ajarkan bahwa puasa itu adalah positif. Puasa itu adalah bagian daripada kecintaan Allah kepada hambanya. Kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi jangan ada kesan puasa ini menyengsarakan, puasa ini menyiksa. Bahkan bagian daripada cinta Allah, cinta Rasul. Bahkan ibu, bapak, ayah, bunda akan senang banget, akan sayang banget kalau melihat anaknya itu puasa. Masya Allah, begitu. Jadi dengan penanaman seperti itu, insya Allah anak itu akan termotivasi untuk melakukan puasa. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengajarkan konsekuensi puasa. Apa konsekuensi puasa? La'allakum tattaqun. Kamu akan menjadi orang bertakwana, dan takwa itu adalah satu sikap di mana dia itu menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Di antara perintah adalah puasa, menjauhi larangannya, makan minum ketika puasa Ramadan. Ini kita tanamkan. Sehingga anak itu akan paham, kenapa saya itu berpuasa? Apa yang saya dapatkan dari puasa? Di dunia maupun di akhirat. Makanya di antara sekian hikmah puasa adalah menjadikan kita itu orang yang bersyukur. Tanamkan kepada anak. Di mana bersyukurnya? Selama dia sekian jam menahan makan minum. Masya Allah. Makanan apapun menjadi nikmat. Dari situlah ada poin kita itu mensyukuri nikmat Allah. Puasa itu sehat. Makanya ketika Ibnul Jauzi memberikan satu penjelasan hadis Rasulullah SAW, hendaknya seorang itu makan sepertiganya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Kalau seandainya Sokrates mendengarkan hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Bagaimana begitu indah medis Islam di dalam mengajarkan orang itu supaya sehat. Kemudian kita tanamkan juga kepada anak bahwa puasa itu sanggup menjadikan hidup ini disiplin, hidup itu terarah. Lihat aja bagaimana sahur bareng berhenti tanpa ada komando dari polisi dan tentara. Buka juga seperti itu, belum waktunya tidak menjamah makanan. Kalau sudah waktunya makan minum. Ini semua melatih diri kita untuk disiplin. Dan puasa itu menjadikan badan kita itu seimbang, stabil. Kolesterol kita, triglycerid kita, asam urat kita. Bahkan kata Profesor Dr. McFadden,
puasa itu akan mendetoksin berbagai macam racun sisa makanan, obat-obatan yang mengendap dalam tubuh kita. Dengan kita puasa, maka semuanya itu akan keluar secara alamiah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sel-sel yang sudah aus tergantikan dengan yang baru. Ini kita tanamkan kepada anak kita. Selanjutnya, supaya anak kita itu termotivasi untuk puasa adalah kita berikan apresiasi, kita berikan hadiah kepada anak kita setelah dia itu sukses berpuasa. Ya, minimal per hari kita sanjung, kita puji, kita berikan apresiasi berupa wajah kita berseri-seri di depan anak ketika dia itu sukses berpuasa sampai maghrib, Masya Allah. Nanti kalau sudah Hari Raya Idul Fitri, kita berikan pakaian yang paling bagusnya, paling disenanginya. Mungkin kalau anak masih usia 7-8 tahun, kita belikan hal-hal yang sekarang ini mendukung permainan dia, karena anak-anak umur segini adalah umur senang bermain. Dari situlah insya Allah orang tua akan bisa mengajak anaknya dengan mudah untuk berpuasa. Lalu yang tidak kalah pentingnya, ya, melibatkan anak pada berbagai macam kegiatan Ramadan. Ada buka puasa, diajak. Ya, supaya ya dalam satu sisi itu kebaikan, kita didik anak kita tentang kebaikan. Kedua, melupakan puasa. Melupakan rasa lapar dahaga. Karena ada aktivitas, kita ajak sholat tarawih, kita ajak mungkin kita ikut sertakan pesantren kilat. Dari sinilah anak itu akan akan termotivasi untuk puasa. Berikutnya, langkah yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengawasi kesehatan anak. Artinya, kalau sekarang melihat anaknya sudah mulai tidak kuat untuk puasa, bahkan dia sampai demam, maka orang tua harus juga menghentikan, ya. Jangan dipaksakan. Karena Allah saja memberikan suatu beban agama ini fleksibel. Bagi orang yang hamil boleh tidak puasa, fleksibel. Orang yang musafir tidak kuat puasa, fleksibel. Apalagi anak ini belum ada kewajiban, belum terkena beban syariah. Makanya orang tua harus membaca kondisi anak. Bila lemah sampai pada tingkatan yang membahayakan, sudah segera diberikan satu asupan. Kalau memang anaknya demam karena puasa, coba dihentikan sehari 2 hari, nanti dimulai lagi. Selanjutnya, yang juga perlu dilakukan orang tua adalah mengawasi gizi dan protein makanan. Jadi nutrisi, asupan makanan yang sekarang ini diasup oleh anak, itu harus cukup, sehingga dia itu bisa kuat untuk melanjutkan puasa. Makanya jangan sampai nggak sahur, jangan sampai nggak makan, dan yang lainnya. Ini yang harus kita perhatikan, terutama nutrisi ketika sahur dan nutrisi ketika berbuka puasa, insya Allah. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan makanan favoritnya dia. Itu. Nah, karena anak akan senang ketika menunggu azan, menunggu maghrib, sementara makanan yang selama ini dia sukai sudah disiapkan oleh ibu ayah bundanya. Subhanallah. Dan juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan memaksakan anak untuk beribadah sementara dia itu tidak siap. Apapun anak ini kalau belum siap, maka jangan dipaksakan untuk itu. Nah, selanjutnya ajak untuk membaca Al-Quran bersama-sama, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW bersama-sama, atau mungkin ketika bapak, ayah, bunda membeli sesuatu untuk buka, diajak anak, ya, dibonceng pakai motor kayak pakai mobil. Hal ini bisa memberikan suatu kesenangan tersendiri dan akhirnya melupakan rasa lapar dahaga. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadikan anak-anak kita berpuasa penuh dengan kesadaran, berpuasa penuh dengan keimanan dan ketulusan, keikhlasan kita insyaAllah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.